Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Retail akan membawakan hasil diskusi kami mengenai Retail Location and Trading Area Analysis. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan dulu dengan anggota kelompok kita terlebih dahulu, yaitu ada Dinda Resti Mulyani, Julfadli, Kuntum Haira Ummah, Duki Hidayatullah, Raisya Wahidatillah, Alfarisya Tahawullah, Reni Haryani, Kevin Suryatria Dinata Wijaya, dan kemudian ada Nurul Hatika. Ini ada profil singkat dari anggota kelompok kita, teman-teman, dan juga ada akun Instagramnya. Dan untuk kelompok 4 sendiri, ini adalah kelompok yang dibentuk dari mata kuliah Retail Management atau Manajemen Retail yang akan membawakan materi tentang Retail Location dan Trading Area Analysis. Ini ada materi yang akan kita bawakan, ada LO1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari chapter 7. Kemudian ada LO1, 2, 3, dan 4 dari chapter 9. Dan kemudian ini ada pembagian materi dari kelompok kita dan juga daftar pustaka dari materi yang akan kita bawakan. Baik teman-teman, tanpa panjang lebar, mari kita langsung masuk saja ke pemaparan materinya. Halo semuanya, aku Reni Haryani. Di sini akan menjelaskan LO1 chapter 7, yaitu Describe the types of retail location available to retailers. Nah, sebelum lebih jauh, kita perkenalan dulu nih. Sebenarnya apa sih itu bisnis retail? Pada dasarnya, bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam satuan atau eceran. Nah, konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakan secara pribadi dan tidak untuk menjualnya kembali. Dan ketika kita berbicara mengenai retail, lalu bertanya apa 3 hal terpenting dalam retail? Jawabannya adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Lalu mengapa lokasi toko merupakan keputusan yang penting bagi pengecer? Jawabannya, pertama, lokasi biasanya merupakan salah satu pertimbangan paling berpengaruh dalam pilihan toko pelanggan. Misalnya, saat memilih tempat cuci mobil, biasanya kita memilih lokasi yang paling dekat dengan rumah atau kantor. Lalu yang kedua, keputusan lokasi memiliki kepentingan strategis karena dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jika pengecer memiliki lokasi terbaik, yaitu lokasi yang paling menarik bagi pelanggannya, maka pesaing tidak dapat meniru keunggulan ini. Lalu yang ketiga, keputusan lokasi berisiko. Mengapa? Karena biasanya ketika pengecer memilih lokasi, mereka harus melakukan investasi besar untuk membeli dan mengembangkan real estate atau harus berkomitmen untuk sewa jangka panjang dengan pengembangan. Selanjutnya ada jenis lokasi retail atau eceran. Ada banyak jenis lokasi yang tersedia untuk retail, masing-masing dengan manfaat dan keterbatasan. Dan ada 2 tipe dasar lokasi, yaitu lokasi tidak terencana dan lokasi terencana. Pertama ada lokasi tidak terencana. Lokasi yang tidak direncanakan tidak memiliki manajemen terpusat yang menentukan toko apa yang akan dibangun, di mana toko tersebut akan ditempatkan, atau bagaimana toko tersebut akan dioperasikan. Lalu yang kedua ada lokasi terencana. Di lokasi yang terencana, pengembang dan atau manajer pusat perbelanjaan membuat dan memberlakukan kebijakan yang mengatur operasi toko, seperti jam buka toko. Dan mengenai lokasi, apa yang dihadapi pengecer ketika memilih jenis lokasi? Ketika memilih jenis lokasi tertentu, pengecer melakukan evaluasi serangkaian trade-off yang melibatkan pertama, ukuran area perdagangan, kedua, biaya hunian lokasi seperti biaya sewa, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pejalan kaki dan lalu lintas pelanggan kendaraan yang terkait dengan lokasi. Keempat, pembatasan operasional toko oleh manajemen pusat perbelanjaan. Dan kelima, kenyamanan lokasi bagi pelanggan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Suryatria Dinata Wijaya dengan nomor NIM CE22123 Di sini saya akan menjelaskan LO2 Chapter 7, Review the Types of Unplanned Location, yang artinya adalah mereview jenis dari lokasi yang tidak direncanakan. Yang pertama ada freestanding site, adalah lokasi retail untuk individu, toko terisolasi yang tidak terhubung ke toko lain, namun mereka mungkin berada di dekat toko lain yang berdiri sendiri atau di dekat pusat perbelanjaan. Yang kedua ada main street location, jalan utama yang mengacu pada area pusat perbelanjaan pusat kota tradisional di kota-kota kecil dan area perbelanjaan sekunder di kota-kota besar dan pinggiran kota. Contoh dari freestanding site sendiri adalah semisal ada McD, KFC, Pizza Hut yang mereka memiliki toko sendiri di pinggir jalan seperti itu.
Bedanya dengan main street location adalah ini adalah jalan khusus gitu, yang jalan khusus yang mana jalan ini kanan kirinya dipenuhi oleh retail, dipenuhi oleh pedagang-pedagang retail seperti itu. Yang ketiga ada urban location, tetapi urban location sendiri memiliki 3 jenis lagi gitu. Yang pertama ada central business district, inner city, dan gentrified residential areas. Yang pertama ada inner city, adalah kawasan pemukiman berpenghasilan rendah di dalam kota besar seperti tanah kosong, bangunan dan rumah terkutuk menarik aktivitas kriminal, membuat tinggal di pusat kota relatif berbahaya. Yang ketiga ada Central Business District, yang mana ini adalah area keuangan dan bisnis tradisional di pusat kota maupun kota besar atau kota kecil, karena aktivitasnya sehari-hari itu menarik banyak orang dan karyawan ke daerah tersebut selama jam kerja. Tetapi karena tingkat lalu lintas pejalan kaki yang sangat tinggi, tetapi arus belanja di malam hari dan akhir pekan lambat di banyak CBD. CBD ini adalah singkatan dari Central Business District. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfadli. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu LO ketiga dari chapter 7 yang membahas tentang shopping center dan karakteristiknya. Sebuah pusat perbelanjaan merupakan sekelompok usaha retail dan komersial lainnya yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki serta dikelola dalam satu properti. Dengan menggabungkan banyak toko di dalam satu lokasi, hal ini akan menarik lebih banyak konsumen untuk datang ke pusat perbelanjaan atau shopping center dibandingkan dengan toko yang terletak di berbeda-beda tempat. Pusat perbelanjaan atau shopping center umumnya dikelola oleh sebuah manajemen properti yang mengkhususkan diri mereka dalam mengembangkan, memiliki, serta mengelola pusat perbelanjaan ataupun shopping center. Selanjutnya, jenis shopping center yang pertama yaitu Convenience Neighborhood and Community Shopping Center. Pusat perbelanjaan ini adalah pusat perbelanjaan yang berukuran kecil, berkisaran 10.000 hingga 60.000 kaki, yang biasanya dijumpai di supermarket. Pusat perbelanjaan ini dirancang hanya memiliki 10 hingga 15 pengecer di dalamnya, seperti toko roti, toko bunga, barbershop, dan lain sebagainya. Keuntungan dari pusat perbelanjaan ini adalah menawarkan lokasi yang nyaman kepada pelanggan dan juga lahan parkir yang mudah. Mereka juga memiliki biaya sewa yang relatif rendah. Namun, di balik keuntungan tersebut juga terdapat kerugian seperti mereka kekurangan tempat untuk hiburan dan juga tempat makan seperti restoran. Yang kedua, ada Power Center. Power Center merupakan pusat perbelanjaan yang terdiri dari koleksi toko retail dalam skala besar. Power Center menawarkan biaya sewa yang cukup rendah, namun dengan tingkat kenyamanan pada konsumennya terbilang sederhana. Pertumbuhan di power center ini mencerminkan pertumbuhan yang spesialis. Banyak power center saat ini yang berukuran lebih besar daripada mall regional dan juga memiliki area perdagangan yang sebesar mall regional. Yang ketiga, ada pusat perbelanjaan tertutup atau enclosed shopping mall. Pusat perbelanjaan tertutup ini memiliki beberapa keunggulan dan juga kekurangan. Seperti yang pertama, pusat perbelanjaan ini menarik karena banyaknya pembeli dan memiliki area perdagangan yang cukup luas. Namun, pusat perbelanjaan ini juga memiliki kekurangan seperti biaya sewa yang tinggi. Selanjutnya, beberapa pengecer mungkin tidak menyukai aturan ataupun kontrol dari manajemen mall atas operasi mereka. Yang ketiga, persaingan di dalam pusat perbelanjaan tertutup ini sangat ketat. Yang keempat, ada beberapa mall yang telah dibangun dengan usia yang cukup lama dan belum mendapatkan renovasi, sehingga tampilannya terlihat seperti kuno dan kumuh. Yang keempat, ada Lifestyle Center, merupakan pusat perbelanjaan yang memiliki konfigurasi ruang terbuka khusus, restoran, tempat hiburan dengan fasilitas yang memadai. Pusat perbelanjaan ini menyerupai jalan-jalan utama di kota-kota kecil, di mana orang berjalan-jalan dari toko ke toko, makan siang, dan duduk-duduk di bangku taman. Orang-orang tertarik ke pusat perbelanjaan ini
tidak hanya karena toko ataupun restoran mereka, tetapi juga karena ingin menikmati pemandangan seperti air mancur, membeli es krim, melihat seniman, ada pesulap, live musik, dan lain sebagainya. Lifestyle center bersifat terbuka, sehingga penghalangnya adalah salah satunya seperti cuaca buruk. Yang kelima, ada Mixed Use Development atau MXD, yang merupakan gabungan dari beberapa kegunaan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang kompleks, di mana ada retail, kantor, perumahan, hotel, tempat rekreasi, ataupun fungsi lainnya. Mereka berorientasi memfasilitasi kehidupan kerja dan lingkungan bermain. Tempat ini menjadi menarik bagi orang-orang yang sudah cukup lama bekerja dan ingin mencari gaya hidup yang memberikan mereka lebih banyak waktu untuk menikmati hal-hal lain dan kesempatan untuk hidup dalam komunitas asli mereka. Yang keenam, ada outlet center. Outlet center merupakan pusat perbelanjaan yang sebagian besar berisi produsen dan pengecer. Beberapa pusat outlet memiliki komponen hiburan yang kuat, termasuk bioskop dan restoran untuk membuat pelanggan tetap berada di lingkungan perbelanjaan dalam waktu yang lama. Selain itu, semakin banyak merek dan desainer mode kelas atas yang membuka toko di pusat-pusat outlet. Biasanya outlet center berada di lokasi yang terpencil. Lokasi ini menawarkan biaya sewa yang lebih rendah dan mengurangi persaingan antar toko. Yang ketujuh, ada festival center. Festival center relatif baru di dalam jenis pusat perbelanjaan. Tujuannya adalah untuk menarik banyak turis dan pengunjung lokal dengan suasana yang menyenangkan dan menarik daripada mall di kota biasa. Ketika pertama kali dibuka, beberapa lokasi festival center ini berhasil menarik pengunjung dan menghidupkan kembali suasana di pusat-pusat kota yang sepi dan tertinggal. Namun, sekarang dengan tema yang diciptakan, persaingan ketat dari pengecer terdekat lainnya, pusat-pusat seperti ini dipandang oleh orang-orang sebagai jebakan turis dan dihindari oleh penduduk setempat. Yang kedelapan ada larger multi-format development, yang merupakan pusat perbelanjaan yang menggabungkan mall tertutup, lifestyle center, dan power center. Meskipun pusat perbelanjaan jenis ini belum memiliki nama yang resmi, mereka mungkin disebut sebagai omni-center. Selain itu, mereka mencerminkan kecenderungan yang berkembang dari konsumen untuk cross-shop, yang merupakan pola membeli barang dagangan premium dengan harga rendah, seperti yang terjadi ketika pelanggan berbelanja di Walmart. Pelanggan yang terbatas waktu juga tertarik pada omni-center karena mereka bisa mendapatkan berbagai jenis barang yang diinginkan di dalam satu tempat yang sama. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Saya Dinda Resti Mulyani akan melanjutkan materi terkait dengan LO4, yaitu lokasi non-tradisional atau dapat dikatakan sebagai lokasi modern. Retail non-tradisional atau modern ini sendiri muncul karena adanya pengembangan dari retail tradisional. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi yang dipicu oleh revolusi industri, maka terjadilah pergeseran tren perilaku konsumen yang awalnya yang tradisional beralih kepada ke modern. Adapun bentuk-bentuk alternatif dari lokasi non-tradisional, yang pertama yaitu pop-up store. Pop-up store adalah toko yang dibuka secara tiba-tiba di suatu lokasi hanya dalam periode tertentu, misalnya saja beberapa hari atau paling lama selama 1 bulan. Pop-up store ini diartikan sebagai toko di lokasi sementara yang berfokus pada produk baru atau produk terbatas. Contoh sederhananya saja itu bazar. Yang kedua yaitu ada store within store atau toko dalam toko. Di sini pengecer bertindak sebagai tuan rumah, yang mana memungkinkan satu atau lebih merek lain untuk beroperasi secara independen di dalam toko tersebut. Pengecer, terutama department store, secara tradisional menyewakan ruang ke pengecer lain seperti penjual perhiasan ataupun merek desainer kelas atas lainnya. Pengecer toko dalam toko ini mengelola bermacam-macam inventaris, personal, dan sistem, dan memberikan persentase penjualan dan keuntungan kepada tuan rumah. Contoh dari store within store ini yaitu ATM,
ATM bank ataupun coffee bar. Yang ketiga itu ada merchandise kios atau kios barang dagangan. Kios barang dagang adalah ruangan penjualan kecil, biasanya terletak di jalan setapak mal tertutup, bandara, kampus, ataupun lobi perkantoran. Bagi operator mal, kios merupakan peluang untuk menghasilkan pendapatan sewa di ruang kosong dan menawarkan berbagai macam barang dagang untuk pengunjung nantinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kuntum Khaira Umah yang akan menyampaikan materi LO75 dan LO76. Untuk materi pertama yaitu mencocokkan lokasi dengan strategi per retail. Pemilihan tipe retail harus memperkuat strategi retailer. Keputusan lokasi harus konsisten dengan perilaku belanja dan ukuran pasar sasaran dan posisi pengecer di pasar sasaran. Yang pertama itu ada shopping behavior of consumers in the target market. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi jenis lokasi yang dipilih konsumen untuk dikunjungi adalah situasi belanja di mana mereka terlibat. Ada 3 jenis situasi belanja. Yang pertama itu ada convenience shopping. Di sini konsumen mementingkan meminimalkan upaya mereka untuk mendapatkan produk atau layanan yang mereka inginkan. Mereka relatif tidak sensitif terhadap harga dan tidak peduli tentang merek mana yang akan dibeli. Jadi mereka ingin melakukan pembelian cepat, contohnya membeli roti, susu, dan lainnya. Lalu yang kedua, comparison shopping. Di sini pelanggan mungkin memiliki gagasan tentang jenis produk atau layanan yang mereka inginkan, tetapi tidak memiliki preferensi yang berkembang dengan baik untuk merek atau model. Keputusan pembelian lebih penting bagi mereka, sehingga mereka mencari tahu informasi dan membandingkan alternatif, terutama untuk pembelian furniture, peralatan, pakaian, kamera, dan lainnya. Pengecer yang bersaing terletak bersebelahan untuk memfasilitasi belanja perbandingan dan menarik pelanggan. Mall tertutup menawarkan manfaat yang sama kepada konsumen yang tertarik untuk berbelanja pakaian fashion. Lalu yang terakhir ada specialty shopping. Ketika pelanggan berbelanja khusus, mereka tahu apa yang mereka inginkan dan tidak akan menerima pengganti. Mereka setia pada merek serta pengecer dan tidak keberatan menghabiskan lebih banyak uang, misalnya saat membeli barang mewah. Lalu yang kedua, density of target market. Lokasi yang baik memiliki banyak orang di pasar sasaran yang tertarik padanya. Yang ketiga ada uniqueness of retail offering. Kenyamanan lokasi mungkin bukan faktor yang relevan bagi pengecer dengan penawaran unik dan tidak berbeda. Untuk material O76 yaitu pertimbangan sosial dan hukum. Yang pertama, isu lingkungan dan isu berkelanjutan. Lingkungan yang mempengaruhi toko retail, yang pertama bahan konstruksi yang digunakan, yang kedua bahan berbahaya yang diolah. Pilihan terbaik yang tersedia untuk pengecer adalah untuk menetapkan dalam sewa bahwa lessor bertanggung jawab atas pemindahan dan pembuangan bahan tersebut jika ditemukan. Yang kedua, pengecer dapat membeli asuransi yang secara khusus melindunginya dari risiko ini. Perkembangan retail baru menggunakan bahan bangunan hemat energi, hemat air, pencahayaan alami, dan lain-lain. Yang kedua, aturan zonasi dan bangunan. Zonasi menentukan bagaimana suatu tempat tertentu dapat digunakan. Misalnya, zona mana yang dapat digunakan untuk tujuan perumahan, pengguna retail, dan lain-lain. Kode bangunan adalah batasan hukum serupa yang menentukan jenis bangunan, tanda, ukuran, dan jenis tempat parkir yang dapat digunakan di lokasi tertentu. Tanda merupakan pembatasan penggunaan yang dapat mempengaruhi tempat tertentu. Ukuran dan tanda dapat dibatasi oleh kode bangunan, peraturan zonasi, atau manajemen pusat perbelanjaan. Baiklah, saya Raisya Wadetilah akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu chapter 9 tentang trading area analysis. Yang pertama, pentingnya lokasi bagi retailer. Keputusan lokasi sangatlah kompleks. Biayanya bisa sangat tinggi. Hanya ada sedikit kepastian setelah lokasi dipilih dan atribut lokasi memiliki dampak besar pada keputusan strategi. Salah satu pepatah retail pernah mengatakan, lokasi adalah faktor utama yang mengarah pada keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Lokasi yang baik memungkinkan pengecer berhasil bahkan jika hanya menggunakan strategi yang biasa saja. Sebaliknya, lokasi yang buruk mungkin menjadi beban yang bahkan pengecer yang lebih unggul pun tidak dapat mengatasinya. Pemilihan lokasi memerlukan pengambilan keputusan yang kompleks karena banyaknya jumlah pertimbangan yang harus dipertimbangkan, seperti faktor permintaan, persaingan, akses transportasi, ketersediaan parkir, biaya properti, lamanya sewa toko, dan faktor lainnya. Demikian pula,
Konsumen memilih lokasi yang mereka sukai untuk berbelanja berdasarkan berbagai faktor, termasuk daya tarik keseluruhan area, jarak ke toko, ketersediaan merek atau pilihan, dan kemudian parkir, dan banyak lagi. Lokasi toko mempengaruhi perencanaan jangka panjang dan mempengaruhi keseluruhan strategi. Pengecer harus berada di lokasi yang konsisten dengan misi dan tujuan, serta target pasarnya untuk waktu yang lama. Dan juga pengecer secara teratur mempelajari dan memantau status lokasi, jarak yang ditempuh orang ke toko, dan beradaptasi dengan keluar masuknya pesaing. Selanjutnya, pengecer harus mengikuti 4 langkah dalam memilih lokasi toko. Yang pertama, yaitu mengevaluasi wilayah geografis perdagangan, alternatif dalam hal karakteristik penduduk atau tingkat keramaian penduduk di sekitar toko tersebut. Yang kedua, menentukan lokasi yang terbaik. Yang ketiga, pilih lokasi umum yang terisolasi. Yang keempat, menganalisis situs alternatif yang terdapat dalam jenis lokasi retail yang ditentukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Baik, saya Nur Hatika akan melanjutkan materi mengenai konsep area perdagangan dan komponen terkaitnya. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan dalam memilih lokasi toko retail adalah menggambarkan dan menilai area perdagangan yang alternatif, kemudian memilih yang terbaik. Wilayah perdagangan adalah wilayah geografis yang berisi pelanggan, calon pelanggan pengecer, atau kelompok pengecer barang dan jasa tertentu. Ada beberapa penggunaan sistem informasi geografis dalam delineasi dan analisis area perdagangan. Yang pertama, semakin banyak pengecer menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG yang menggabungkan pemetaan digital dengan data lokasi utama. Yang kedua, untuk menggambarkan karakteristik area perdagangan secara grafis, yaitu seperti demografi populasi, data pembelian pelanggan, daftar lokasi saat ini, dan pesaing. Yang ketiga, sebagian besar program perangkat lunak GIS atau GIS diekstrapolasi dari sensus penduduk 10 tahun dan peta digital nasional Biro Sensus AS atau dikenal sebagai Tiger. Pengkodean dan referensi geografis terintegrasi secara topologis. Selanjutnya, analisis area perdagangan. Ukuran area. Ukuran area perdagangan biasanya mencerminkan batas-batas di mana menguntungkan untuk menjual dan mengirim produk. Analisis menyeluruh dari area perdagangan memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, karakteristik demografis dan sosial ekonomi konsumen diperiksa. Untuk toko baru, studi area perdagangan yang diusulkan mengungkapkan peluang dan strategi retail yang diutuhkan untuk berhasil. Yang kedua, fokus kegiatan promosi dipastikan dan pengecer dapat melihat liputan media. Yang ketiga, jaringan pengecer mempelajari apakah lokasi toko baru yang diusulkan akan mencapai tambahan pelanggan. Yang keempat, rantai mengantisipasi apakah pesaing ini ingin membuka toko terdekat jika perusahaan tidak melakukannya sendiri. Yang kelima, jumlah toko terbaik untuk rantai yang beroperasi di area tertentu itu dihitung. Yang keenam, kelemahan geografisnya juga disorot. Yang ketujuh, dampak internet juga sangat diperhitungkan. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang lainnya juga ditinjau seperti pesaing, lembaga keuangan, transportasi, ketersediaan tenaga kerja, lokasi pemasok, batasan hukum, dan sebagainya, masing-masing dapat dipelajari untuk perdagangan yang diperiksa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan sistem informasi geografis dalam penataan wilayah perdagangan dan analisis. GIS, Peritel menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis atau GIS yang menggabungkan pemetaan digital dengan data lokasi utama untuk secara grafis menggambarkan karakteristik area perdagangan seperti
sebagai demografi penduduk, data pembelian pelanggan, dan daftar saat ini yang diusulkan, dan lokasi pesaing. Perangkat lunak GIS komersial memungkinkan perusahaan dengan cepat meneliti daya tarik lokasi berbeda dan akses peta yang dihasilkan komputer. Peserta yang menawarkan perangkat lunak pemetaan meliputi ada Alteryx, ada Autodesk, ada Caliper Corporation, ada Esri, dan masih banyak lagi. 3 contoh ini menunjukkan bagaimana pengecer mendapat manfaat dari perangkat lunak GIS. Yang pertama ada Starbucks. Starbucks menggunakan perangkat lunak GIS dari Esri untuk membuat dan menggunakan data lokasi toko, peta, dan model melalui desktop karyawan di browser atau di perangkat seluler. Yang kedua ada Walgreens, telah menggunakan teknologi GIS sejak tahun 2000. Ketiga ada GFK Geomarketing, menawarkan layanan perangkat lunak GIS yang membantu pengecer internasional yang ingin untuk berekspansi ke luar negeri. Selanjutnya ukuran dan bentuk area perdagangan. Area perdagangan utama mencakup 50 hingga 80% dari luas stok pelanggan. Ini adalah area yang paling dekat dengan toko dan memiliki kepadatan pelanggan tertinggi terhadap populasi dan penjualan per kapita tertinggi. Perdagangan sekunder. Daerah berisi tambahan 15-25% dari pelanggan toko. Itu terletak di luar primer daerah dan pelanggan lebih tersebar luas. Area perdagangan pinggiran mencakup semua yang tersisa pelanggan dan mereka adalah yang paling tersebar luas. Sebuah toko dapat memiliki area perdagangan utama 4 mil, area perdagangan sekunder 5 mil, dan area perdagangan pinggiran 10 mil. Selanjutnya menggambarkan area perdagangan dari toko yang ada. Karena banyak pengecer besar memiliki sistem kartu kredit terkomputerisasi, mereka dapat mendefinisikan primer, area perdagangan sekunder, dan pinggiran dalam hal berikut. Frekuensi orang-orang dari berbagai lokasi geografis berbelanja di tempat toko tertentu. Pembelian rata-rata dolar di toko oleh orang-orang dari lokasi geografis tertentu. Konsentrasi pemegang kartu kredit toko dari lokasi geografis tertentu. Dengan perangkat lunak GIS, data penting pelanggan seperti frekuensi dan jumlah pembelian digabungkan dengan sumber lain seperti data sensus untuk menghasilkan peta digital yang dihasilkan komputer yang menggambarkan area perdagangan primer, sekunder, dan pinggiran. Selanjutnya area perdagangan toko baru. 3 model area perdagangan terkomputerisasi tersedia untuk menilai lokasi toko baru. Pertama, model analog adalah alat analisis area perdagangan yang paling sederhana dan paling populer. Potensi penjualan untuk toko baru diestimasi berdasarkan pendapatan untuk toko serupa di area yang ada, persaingan di lokasi yang prospektif, pangsa pasar yang diharapkan dari toko baru di lokasi tersebut, dan ukuran dan kepadatan area perdagangan utama lokasi. Yang kedua ada model regresi, menggunakan serangkaian persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara potensi penjualan toko dan beberapa variabel independen di setiap lokasi, seperti populasi ukuran, pendapatan rata-rata, jumlah rumah tangga, pesaing terdekat, hambatan transportasi, dan pola lalu lintas. Yang ketiga ada gravitasi model atau model gravitasi, didasarkan pada premis bahwa orang tertarik pada toko yang lebih dekat dan lebih menarik dari toko pesaing. Jarak antar konsumen dan pesaing, jarak dari konsumen ke situs tertentu, dan citra toko dapat dimasukkan dalam model ini. Model area perdagangan yang terkomputerisasi menawarkan beberapa manfaat bagi pengecer. Pertama, mereka beroperasi di cara yang objektif dan sistematis. Yang kedua, mereka menawarkan wawasan tentang bagaimana setiap atribut lokasi seharusnya diberikan. Yang ketiga, mereka berguna dalam menyaring sejumlah besar lokasi. Yang keempat, mereka dapat menilai kinerja manajemen dengan membandingkan perkiraan dengan hasil.
Ada beberapa contoh yaitu Budiman, McD, Transmart, dan masih banyak lagi. Hukum Reilly and Hooke. Hukum Reilly bertumpu pada asumsi-asumsi dua bersaing area sama-sama dapat diakses dari jalan utama, dan pengecer di kedua area tersebut efektif. Faktor-faktor lain seperti penyebaran populasi dianggap konstan atau diabaikan. Hukum Reilly merupakan kontribusi penting untuk analisis area perdagangan karena kemudahan perhitungannya. Hal ini paling berguna ketika data lain tidak tersedia atau ketika kompilasi data lain mahal. Meskipun demikian, hukum Reilly memiliki 3 batasan. Yang pertama, jarak hanya diukur dengan besar. Kedua, waktu tempuh tidak terlalu mencerminkan jarak yang ditempuh. Yang ketiga, jarak sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan persepsi dari jarak. Kita bisa lihat rumus dari hukum Reilly pada slide berikut ini. Hukum Hooke. Hukum tarik-menarik Pemberley Hooke menggambarkan area perdagangan berdasarkan berbagai produk, barang yang diinginkan oleh konsumen yang dibawa di berbagai lokasi belanja. Perjalanan waktu dari rumah Pemberley ke lokasi alternatif dan kepekaan jenis belanja untuk perjalanan waktu. Asesmen dinilai dengan total kaki persegi ruang penjualan yang diharapkan semua pengecer perusahaan di area perbelanjaan untuk membagikan kategori produk, kepekaan terhadap jenis belanja yang dibutuhkan, tujuan perjalanan, memperlengkapi persediaan versus berbelanja, dan jenis barang atau jasa yang dicari, seperti pakaian versus bahan makanan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang barusan dijelaskan oleh Diki. Saya di sini untuk menjelaskan 3 faktor utama dalam analisis area perdagangan. 3 faktor tersebut meliputi karakteristik penduduk, karakteristik dasar ekonomi, sifat persaingan, dan tingkat kejenuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik penduduk terlebih dahulu. Pengetahuan tentang atribut populasi dapat diperoleh dari sumber sekunder. Mereka menawarkan data tentang ukuran populasi, rumah tangga, distribusi pendapatan, pendidikan, distribusi usia, dan banyak lagi. Sejak sensus penduduk dan sumber publik lainnya sangat berharga, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai sensus penduduk dan sumber publik lainnya. Untuk sensus penduduk, mereka memasuk berbagai data demografis untuk semua kota dan di sekitarnya. Keuntungan utama dari data sensus adalah data pada unit geografis yang kecil. Setelah batas area perdagangan ditetapkan, maka perusahaan dapat melihat data berdasarkan unit geografis di suatu area dan mempelajari data agregatnya. Selanjutnya, untuk sumber publik lainnya, ada banyak sumber publik lainnya yang berguna dan mudah diakses untuk informasi kependudukan terkini. Mereka juga menyediakan beberapa data yang tidak tersedia dari sensus penduduk, dengan total penjualan retail tahunan berdasarkan wilayah, penjualan retail tahunan untuk kategori produk tertentu, dan proyeksi populasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dasar ekonomi. Basis ekonomi mencerminkan infrastruktur komersil dan industri masyarakat dan sumber pendapatan penduduk. Perusahaan yang mencari stabilitas biasanya lebih menyukai area dengan basis ekonomi dengan terdiversifikasi daripada area dengan basis ekonomi yang kunci pada satu industri besar saja. Dalam menilai basis ekonomi, kawasan perdagangan, pengecer harus menyelidiki persentase angkatan kerja di setiap industri, transportasi, fasilitas perbankan, dampak fluktuasi ekonomi, dan masa depan masing-masing industri. Panduan pasar dan editor dan penerbit menawarkan data basis ekonomi tahunan untuk kota, termasuk sumber pekerjaan,
jaringan transportasi, lembaga keuangan, pendaftaran mobil, surat kabar sirkulasi, dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat persaingan dan tingkat kejenuhan. Area perdagangan mungkin memiliki penduduk yang sesuai dengan karakteristik pasar yang diinginkan dan basis ekonomi yang kuat. Namun, untuk lokasi yang buruk, untuk toko baru jika persaingan dari toko tersebut terlalu kuat. Saat memeriksa persaingan, terdapat faktor-faktor yang harus dianalisis. Yang pertama, jumlah toko yang ada, distribusi ukuran toko yang ada, tingkat pembukaan toko baru, kekuatan dan kelemahan dari semua toko, tren jangka panjang dan jangka pendek, serta tingkat kejenuhan. Karena area perdagangan manapun hanya dapat mendukung sejumlah toko tertentu per kategori jasa atau barang. Rasio ini dapat membantu mengukur kejenuhan toko retail, mulai dari jumlah orang per pendirian retail, rata-rata penjualan per toko eceran, rata-rata penjualan per kategori toko eceran, rata-rata penjualan per kapita atau rumah tangga, rata-rata penjualan per kaki persegi area penjualan, penjualan per karyawan. Tingkat kejenuhan di area perdagangan dapat diukur terhadap tujuan atau dibandingkan dengan area perdagangan lainnya. Ketika menyelidiki kejenuhan suatu daerah untuk barang atau jasa tertentu, rasio harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perbedaan antar daerah tidak selalu merupakan indikator kejenuhan yang dapat diandalkan. Tingkat kejenuhan setiap area harus dievaluasi berdasarkan standar yang berbeda dan serta angka penjualan per kapita yang optimal di area tersebut. Baik teman-teman semuanya, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 Manajemen Retail. Bagi teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun saat kita diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.